Coba perkenalan dulu nama-nama. Ah, saya namanya, Ya, nama-nama. nama saya Salim, Salim. Asli mana? asli ya campuran saya Jakarta, campuran. gado-gado lah. Jadi sengaja saya undang ke sini tuh sedikit ada beberapa yang mau saya pertanyakan yang mengenai sekarang itu yang lagi ramai itu kan mengenai larangan mudik. Iya, Nah, larangan mudik itu kan sebenarnya tujuan pemerintah itu adalah untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penyebaran virus COVID-19 kan, ya nggak? iya, Makanya antisipasi dilarang mudik itu diantaranya satu mungkin untuk menghindari kerumunan di area-area tertentu, contohnya terminal, kan pasti banyak dong. Iya, iya. Waktu para perantau itu pemudik itu mereka beli tiket di terminal, itu salah satunya. Yang kedua mungkin kalau yang naik pesawat itu di bandara tiket, ya kan? Sama sih terminal juga tiket ya. iya. Nah, terus yang ketiga itu biasanya dari pelabuhan. Nah, tapi dari segi itu juga kalau menurut saya pribadi, saya orang awam, ya kan, untuk menghindari kerumunan itu tidak hanya cukup di situ. Sekarang lihat mall aja banyak yang rame. Oh iya, betul. Iya, bener nggak? Pasar juga ramai itu. Pasar banyak yang rame. Ada beberapa tempat yang tidak bisa saya sebutkan itu saya melihat ke sana ramai sekali. Bahkan ada yang sempat masuk TV. Salah satu mall yang tidak bisa saya sebutkan ya, masuk TV dikarenakan pengelolanya ditegur dikarenakan tidak membatasi pengunjung. Oh, Nah, kalau seumpama tujuan larangan mudik ini dikarenakan menghindari kerumunan, nah lalu mall ini bagaimana? Pasar ini bagaimana? Gimana menurut panjenengan ini ya kan? iya. Yang lebih senior nih. Ya sebenarnya kalau mau diterapkan dengan kerumunan yang untuk menghilangkan kerumunan gitu ya kan, ya ini sih harus sama rata gitu loh. Jadi orang mudik nggak boleh, orang belanja nggak boleh, segala macam. Iya. Jadi jangan timbang pilih untuk menerapkan sistemnya itu. Harus disamaratakan. Harus disamaratakan, ya kan. Nah sedangkan untuk masalah keramaian, mereka masyarakat yang udah berbondong-bondong ke pasar belanja segala sesuatunya untuk kebutuhan lebaran, misalkan kayak pakaian segala macam, sebelum tanggal yang ditentukan sama pemerintah mereka udah duluan belanja. Iya, sedangkan pemerintah baru menerapkan tanggal yang ini, mereka udah duluan. Iya. Nah itu dia. Nah, terus yang saya lihat yang sekarang lagi rame di sosial media, baik itu Facebook, Instagram dan lain sebagainya, banyak jenisnya sosial media. Itu kan pada saat di pos checkpoint atau pos penyekatan, itu kan banyak pengendara roda 2 akhirnya berkerumun. Iya. Karena apa? Tumpukan berbagai banyak kendaraan dan dari berbagai daerah. Contohnya sekarang ramai itu di Karawang. Ya, karena ada penyekatan itu, jadi mereka ngumpul di situ. Otomatis padat dong ngumpul. Ya. Nah itu bedanya apa dengan yang di terminal? Kalau nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya kan? Nggak ada Jadi kan bedanya. sebenarnya aturan ini hanya sia-sia kalau menurut saya. Iya, betul. Jadi gimana ya? Abang aturan ini hanya untuk pas saat Lebaran atau hari-hari yang lain ketentuannya gitu? Nah sekarang kalau sumpah saya pernah dengar tuh yang namanya Dokter Tirta. Iya. Nah Dokter Tirta ini kan saya sangat, kalau memang ini saya kadang ada sih manusia, ada sisi baiknya, ada yang kita ikuti kan, baik kita ikuti, jeleknya ya kita nggak usah ikutin. Menurut Dokter Tirta itu katanya sebenarnya ini adalah settingan pemerintah. Bahwasanya apabila nanti setelah Lebaran ini virus corona ini melonjak, pemerintah nggak mau disalahkan. Nah tanggapan beliau gimana? Ya untuk masalah penyebaran virus ya kan, ya mau di hari Lebaran, mau di hari biasa, ya virus tetap ada, ya Tetap kan? ada ya? Iya. Sedangkan
yang tak apa kata Dr. Tirta, pas nanti saat Lebaran virus melonjak. Lah kemarin di tahun 2020 ya kan, Lebaran, setelah Lebaran memang melonjak. Terus? Nah setelah dari situ, apakah virus melonjak terus? Enggak kan? Setelah ke situnya adem, nggak ada sama sekali namanya pemberitaan kenaikan angka COVID-nya itu. Nah, satu lagi pertanyaan saya. Sekarang yang lagi viral ini, ya kan, negara kita ini untuk mencegah pemudik aja udah kayak nyegat musuh masuk dari negara lain mau nyerang. Contohnya foto yang viral, Brimob bersenjata lengkap. Iya. Terus yang kedua, pakai kendaraan tank. Itu modelnya kayak mau nyegat musuh yang mau nyerang negara. Iya, kan? betul. Udah ini bangsa sendiri. Benar nggak? Iya, Nah, iya. sekarang giliran bangsa luar yang masuk dengan bebasnya disambut dengan santuy. sawadikap. Apa sawadikap? Iya. Ya kan ibaratnya. Ya, sedangkan itu orang itu masuk dari negara yang sedang krisis COVID-19. Ya, negara kita tuh sebenarnya negara paling lucu. Nah, bukankah seharusnya yang dihadang itu mereka ini? Iya. Bukan negara kita sendiri yang mau mudik dihadang dengan senjata lengkap. Ini sama aja kan pemerintah ini menakut-nakuti rakyat. Iya. Bukankah tugas pemerintah itu mengayomi rakyat? Betul nggak? Betul. Nah, itu sebenarnya. Nah, yang jadi polemik sekarang ini adalah apakah yakin dengan adanya larangan mudik itu COVID-19 bisa hilang, minimal berkurang? Dan apabila nanti setelah Lebaran jumlah angka COVID meningkat, siapa yang mau menyalahkan masyarakat dengan alasan karena masyarakat nggak mau dilarang mudik? Nah, gimana coba pendapatnya? Ini pembahasan menarik ini ya. Ya nggak? Iya, kita disaksikan. Bingung saya juga. Bingung kan? Iya. Tapi pada dasarnya intinya kita sebagai warga negara yang baik, ya udahlah ikut aja apa yang ada ya kan? Iya, masyarakat tuh sudah jenuh, sudah bosan, dengan aturan gini. Iya. Ya kan? Nah, jadi gini. Intinya, ya kan? Intinya itu adalah kita itu jangan ada dilarang, tapi kita sendiri warga negara yang baik itu ayo ikuti aturan pemerintah. Contohnya taati protokol kesehatan, ya. Gunakan masker, ya kan, cuci tangan, hindari kerumunan, ya kan. Dan kalau dipastikan juga mudik itu nggak dilarang, cuma ibaratnya kayak di puncak itu loh, dikasih buka tutup. Jadi berapa orang nih bisa masuk ke pelabuhan ibaratnya, sekian ratus sudah tutup dulu nih. Dan itu jauh-jauh hari di-share ke masyarakat bahwasanya persekian gelombang volume berapa sekian orang, 100 orang contohnya, atau 300 orang, pokoknya yang di sana-sana lah bisa mengerti. Jadi tutup, pada saat ini udah berangkat buka lagi. Itu kan kalau memang tujuannya menghindari kerumunan. ya. Ya kan? Tapi kalau tujuannya memang dilarang mudik, ya kalau udah bahasanya dilarang ya susah. Melanggar yang namanya larangan pasti dapat sanksi, ya kan? Tapi kalau dilanggar, kalau diikuti ngebatin juga kan, ya kan? Pesan-pesan terakhir Ya, buat negara kita dan juga seluruh masyarakat di Indonesia. Untuk negara kita, semoga apa yang kita jalani saat ini di masa pandemi, mudah-mudahan COVID segera berlalu. Kita bisa bebas untuk menjalankan aktivitas segala sesuatu yang kita jalani seperti biasa. Untuk masyarakat Indonesia, khususnya di daerah Jakarta yang akan mudik ke daerah, ya kalau bisa ikutilah aturan anjuran pemerintah untuk tidak pulang. Oke, sementara begitu ya. Ya. Oke, baik, terima kasih ya untuk pesan-pesannya tadi. Tetap intinya patuhi protokol kesehatan, gunakan masker, dan jaga diri dan jaga keluarga. Karena
belum tentu orang lain bisa menjaga kita selain diri kita sendiri. Kalau begitu, Betul. ya kan? Intinya sebagai warga negara yang baik tetap ikuti aturan pemerintah.